Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Junaidi dengan NRP 20402310023. Saya dari Lab L-Drive. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek CPL yang telah kami buat. Di mana proyek CPL ini adalah suatu sistem pembelajaran yang ada pada Departemen Elektrootomasi, di mana pembelajaran tersebut kita diberikan kasus-kasus kecil yang nantinya kasus tersebut itu berhubungan dengan mata kuliah yang ada pada semester tersebut. Nah, pada semester saya itu ada 5 mata kuliah yang berkorelasi. Yang pertama, mata kuliah yang berkorelasi adalah rangkaian dan pengukuran listrik. Yang kedua, material elektronika, material listrik. Dan ketiga, rangkaian digital. Yang keempat, probabilitas dan statistik. Yang kelima adalah matematika. Nah, pada proyek CPL kami itu ada 5 proyek yang kami kerjakan. Yang pertama adalah proyek power supply. Nah, pada proyek power supply ini kami ditugaskan untuk merealisasikan dan menganalisis power supply tersebut. Yang kedua itu ada proyek rangkaian RC dan RLC. Yang pada proyek RC RLC tersebut kami itu ditugaskan untuk menganalisis dan merealisasikan juga rangkaian RC RLC tersebut. Terus ada rangkaian digital. Pada rangkaian digital kita juga ditugaskan untuk menganalisis dan merealisasikan rangkaian digital tersebut. Di mana rangkaian digital ini berisi nanti gerbang-gerbang logika. Terus ada rangkaian sistem kontrol DC, sistem kontrol motor DC, di mana kita itu hanya pengenalan saja. Tapi untuk merealisasikannya itu kami didampingi oleh kak kelas cutting sistem lab. Terus ada virtual instrument, di mana virtual instrument itu sama kita ditugaskan untuk menganalisisnya dan juga untuk merealisasikan virtual instrument tersebut ke dalam kan itu virtual instrument kita membuatnya itu dalam laptop ya. Kita membuat programnya bagaimana sedemikian rupa sehingga kita bisa melakukan pengukuran osiloskop pada komputer atau virtual. Oke, jadi setelah semua proyek yang telah dihasilkan tadi itu sudah terrealisasikan, maka nanti kita akan menjadikan satu proyek-proyek tersebut ke dalam sebuah modul pembelajaran gitu. Nah, berikutnya adalah hasil dari proyek CPL kami. Ya, jadi kami ini menjadikan semua proyek kami menjadikan satu menjadi sebuah modul pembelajaran. Itu. Oke, yang pertama yang saya ingin jelaskan di sini adalah power supply. Di mana power supply ini adalah alat yang digunakan untuk memasok energi listrik ke dalam semua perangkat elektronika yang ada dalam sini. Di power supply ini itu dia terjadi sebuah perubahan arus AC menjadi DC, di mana inputnya power supply ini kan 220 volt AC, kemudian dirubah menjadi 12 volt DC dan 5 volt DC, sehingga keluarannya itu nanti dapat digunakan ke dalam semua perangkat elektronika di sini, di mana perangkat elektronika ini semuanya membutuhkan arus DC. Power supply yang kami buat ini adalah power supply berjenis power supply non simetris. Di power supply ini tegangannya itu akan berubah-ubah tergantung dengan
besar hambatannya. Jadi semakin besar hambatannya, ini nanti tegangannya ini akan semakin berkurang. Jadi dia akan turun gitu jika kelebihan hambatan. Di pertama, komponen yang digunakan pada power supply ini pertama ini adalah ada transformator. Transformator ini adalah alat yang digunakan untuk mentransformasi tegangan, baik menurunkan maupun menaikkan tegangan. Transformator dapat menurunkan arus sesuai dengan arus yang kita perlukan dalam rangkaian. Pada power supply ini, transformator saya gunakan ini adalah transformator non CT. Karena power supply yang kami buat ini adalah power supply non simetris, di mana power supply non simetris ini dia hanya memiliki output yang output 12 volt DC dan 15 volt DC dan 0. Jadi tidak ada yang namanya tegangan negatif. Transformator yang saya gunakan ini adalah transformator step down, di mana pada transformator ini dia itu dapat menurunkan tegangan AC sebesar 220 sampai 230 volt AC ke tegangan 12 volt AC dan memiliki arus 1 ampere. Jadi pada trafo ini terdapat 2 lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Dan ada 1 inti trafo, di mana pada inti trafo ini menggunakan material besi. Nah dan lilitan tadi itu memiliki bahan tembaga. Kenapa menggunakan tembaga? Itu karena tembaga memiliki konduktivitas listrik yang tinggi serta material tembaga ini mudah diperoleh. Sedangkan untuk inti besi, kenapa kok menggunakan besi? Karena memiliki sifat kemagnetan yang baik, dimana dia itu berfungsi untuk mengefisiensikan medan magnet yang keluar dari lilitan tersebut agar tidak terbuang sia-sia. Transformator dapat menurunkan dan menaikkan tegangan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dimana saat kumparan primer ini dialiri arus AC, maka akan terjadi medan magnet yang saya sebutkan tadi. Lalu medan magnet tersebut menyebar melalui inti besi, sehingga dia akan mengalir kepada kumparan sekunder atau lilitan sekunder, dan medan magnet yang mencapai kumparan sekunder akan menginduksi tegangan listrik pada kumparan tersebut. Dan jika kumparan primer lebih sedikit dibandingkan dengan kumparan sekunder, maka transformator tersebut ini dinamakan sebagai transformator step down. Dan bila kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan kumparan primer, maka transformator tersebut ini dinamakan transformator step up. Dan yang kedua ini adalah fuse. Nah, di mana fuse ini berfungsi untuk mengamankan power supply ini jika terjadi yang namanya adalah short circuit dan overload. Jadi ketika rangkaian ini semisal terjadi sebuah short circuit dan atau overload, maka kawat yang ada pada fuse ini itu akan terputus, dan sehingga short circuit tersebut tidak memberikan dampak kepada komponen-komponen elektronika yang ada dalam rangkaian power supply tersebut. Sebelumnya tadi saya akan menyebutkan short circuit. Apa itu short circuit? Short circuit itu adalah kondisi di mana kedua konduktor itu tersambung tanpa adanya hambatan. Jadi
sesuai dengan hukum Ohm ketika ketika arus, kan rumusnya itu I sama dengan V per R. Ketika tegangan itu tegangan per hambatan, ketika hambatannya itu hampir mendekati nol atau tidak ada, dia akan maka arusnya itu akan melonjak dan bisa sampai tak hingga. Makanya itu bisa merusak komponen-komponen yang ada di power supply tersebut. Kemudian saya tadi kan juga menyebutkan overload. Overload ini terjadi ketika misal ada komponen elektronika yang hanya bisa menerima arus sebesar 1 ampere. Namun kita tetap saja memaksakan komponen tersebut menggunakan untuk dihubungkan dengan arus yang lebih dari 1 ampere, sehingga komponen tersebut akan mengalami yang namanya overload, sehingga komponen tersebut akan panas dan bisa merusak komponen tersebut. Nah, untuk menghindari yang namanya overload tadi itu, makanya dibuatlah sebuah fuse ini, sehingga dia ketika arusnya itu melebihi 1 ampere maka dia akan terputus. Kemudian di sini ada dioda. Dioda yang kami gunakan ini adalah dioda rectifier 1 bertipe 1N4007. Dioda di sini kami menyusunnya secara dioda bridge, yang dimana dioda bridge ini berfungsi untuk mengarahkan arus AC menjadi arus DC. Yang dimana pada power supply yang kami buat ini kan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk merubah arus AC ke arus DC. Nah, kemudian ini ada kapasitor Elco. Kapasitor Elco ini memiliki kapasitansi sebesar 1000 mikrofarad. Kapasitor ini memiliki polaritas plus dan min. Dan kapasitor ini memiliki bahan dielektrik yang berupa cairan elektrolit. Nah, kapasitor ini digunakan pada power supply ini untuk sebagai pemfilter sinyal listrik yang keluar dari dioda bridge. Kemudian ini ada IC LM7812, di mana IC ini berfungsi untuk menyetabilkan tegangan keluaran, di mana power supply kami kan ini membuat power supply dengan output sebesar 12 volt. Nah, makanya IC ini nanti dia akan menyetabilkan keluarannya itu menjadi 12 volt. Dan selanjutnya ini ada kapasitor Elco, sama seperti kapasitor Elco yang ini, namun sini memiliki kapasitansi yang lebih kecil, di mana kapasitansinya itu adalah 220 mikrofarad. Maksud saya sebentar, kesalahan. Ini kapasitansinya memiliki kapasitansi sebesar 100 mikrofarad. Dan terusnya ini ada kapasitor Miller. Kapasitor ini disebut kapasitor Miller karena pada dielektriknya ini menggunakan yang namanya material polyester. Nah, yang membedakan kapasitor ini dengan kapasitor Elco ini adalah kapasitor Miller ini tidak memiliki polaritas seperti yang di mana kapasitor Elco ini kan memiliki polaritas plus dan min. Jadi pada Miller tidak ada. Terus kapasitansi yang dimiliki pada kapasitor ini memiliki nilai sebesar 1 picofarad. Nah, selanjutnya ini ada komponen yang bernama IC7805, di mana komponen ini berfungsi untuk menyetabilkan tegangan keluaran dari power supply ini menjadi 5 volt. Di mana power supply yang kami buat ini kan nantinya diharapkan untuk menghasilkan output sebesar 12 volt dan 5 volt. Dan selanjutnya ini ada kapasitor Elco dan Miller, sama seperti kapasitor yang di sini. Keduanya ini berfungsi sebagai pemfilter
Jadi sinyal listrik yang dikeluarkan dari IC LM7805 ini kemudian difilter lagi sehingga mendapatkan sinyal listrik yang lebih stabil, sama seperti IC LM7812 ini. Dia keluarannya juga difilter menggunakan kedua kapasitor ini, sehingga dia dapat menghasilkan output yang lebih stabil lagi. Dan sini saya akan menjelaskan cara kerja power supply yang kami buat. Di power supply ini menggunakan input 220 sampai 230 volt AC, di mana tegangan 220 sampai 230 volt AC ini digunakan pada rumah-rumah yang rumah-rumah warga biasa, dan memiliki frekuensi sebesar 50 Hz, yaitu frekuensinya berasal dari PLN dan tidak bisa dirubah. Lalu di sini ada fuse. Fuse yang kami gunakan itu adalah fuse 1 ampere. Nah, fungsi fuse ini digunakan untuk sama seperti tadi, untuk pengaman sebagai pengaman rangkaian elektronika ini, sehingga ketika terjadi short circuit atau overload dia akan memutuskan aliran arusnya, sehingga dia tidak akan langsung mengalir ke dalam komponen-komponen elektronika yang lain. Nah, jadi aliran arusnya itu dari plus ke min, enggak sih, kan ini tegangan AC ya, jadi dia bisa plus bisa min. Jadi misalnya aliran arusnya itu melewati dari sini, dari fuse, kemudian masuk ke dalam trafo, di mana trafo ini adalah trafo step down. Jadi ketika dia ini akan menurunkan tegangan 220 volt ini tadi menjadi tegangan 12 volt AC dengan arus 1 ampere. Oke, kemudian dari trafo output dari trafo dia kan mengeluarkan tegangan 12 volt AC dan 1 ampere. Kemudian masuk ke dalam dioda bridge. Kemudian dalam dioda bridge ini nanti arus AC-nya tersebut akan dirubah menjadi arus DC. Kemudian dia keluar masuk ke elko. Nah, kemudian output dari dioda bridge ini ketika dicek menggunakan multimeter itu tegangannya didapatkan nilai sebesar 14 volt. Makanya kita memerlukan IC LM7812 agar bisa menghasilkan output tegangan sebesar 12 volt DC sesuai dengan untuk penugasan proyek CPL ini. Oke, jadi tadi kan saya juga menyebutkan dioda bridge, namun saya belum menjelaskan bagaimana dioda bridge ini dapat merubah rangkaian AC merubah arus AC menjadi arus DC. Jadi misal di sini ada arus AC kan plus minnya itu berubah-ubah. Jadi misal plusnya di sini, minnya di sini. Jadi arus kan dari plus ke min, maka dia mengalir dari sini sini. Nah, di sini kan ada pertigaan, di mana di sini ada pertigaan, di sini ada katoda dan di sini ada anoda. Nah, ketika di sini kan arusnya arus plus ya. Arus plus ini tidak bisa melewati katoda. Itu dimana sesuai dengan fungsi dioda, dia kan berfungsi untuk mengarahkan arus. Jadi plus ini hanya dapat melewati anoda. Jadi dia lewat sini. Dia juga tidak bisa lewat sini karena sini juga anoda. Dan masuk sini katoda ini maksudnya. Masuk sini langsung masuk ke resistor. Masuk ke kapasitor sini, ngisi plat dan keluar masuk ke resistor. Kemudian dari resistor keluar mas. Nah, di sini dia kan ada 2 cabang.
namun dia tidak bisa melewati dioda yang sini karena tadi kan diodanya sudah dilewati arus plus di sini kan. Jadi katodanya ini dia gapnya tuh sudah membesar, jadi tidak bisa dilewati oleh aliran arus yang di sini, sehingga dia akan melewati dioda anoda ini. Jadi di sini kan ada anoda, jadi dia hanya bisa melewati dioda yang sini. Lanjut, dikeluar masuk ke sini. Anodanya kan masuk ke sini dan dia tidak bisa melewati sini karena di sini kan tadi sudah sama seperti dioda yang di sini. Diodanya kan sudah, yang katodanya nanti sudah dialiri arus plus, sehingga dia tidak bisa melewati dioda yang ada di sini, sehingga arusnya itu tadi lewat jalur sini, kembali ke AC tadi. Nah, arus AC kan dia bisa polaritasnya kan berubah, jadi bisa jadi plusnya di atas, mainnya di bawah. Bisa jadi juga plusnya di bawah, mainnya malah di atas. Jadi misal ini plusnya yang di bawah ya. Jadi plusnya jadi lewat sini, sini. Terus ini ada 2 cabang. Dia tidak bisa lewat katoda, maka dia lewat anoda. Sini juga ada 2 cabang. Dia tidak bisa lewat katoda yang sini. Di sini terus dia balik masuk ke kapasitor, ngisi plat, keluar lagi discharging, masuk ke resistor. Keluar dari resistor, kemudian nah di sini kan ada 2 cabang lagi. Dia tidak bisa lewat dioda yang sini karena katodanya kan tadi sudah diisi oleh aliran arus plus, sehingga di sini kan ada gap yang besar tadi. Makanya dia hanya bisa melewati dioda yang ada di atas ini, karena di sini kan anoda ya. Di sini, nah dia juga tidak bisa melewati dioda yang ada di sini karena karena tadi kan di sini sudah dialiri arus positif, sehingga di sini gapnya besar dan dia masuk ke sini kembali ke AC. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dioda itu dapat menyearahkan suatu aliran arus listrik. Di pada dioda itu terdapat 2 bahan semikonduktor yang sudah didoping. Di dioda itu terdiri dari semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Maksudnya sebelumnya itu doping adalah zat proses untuk proses penambahan zat sehingga dapat merubah sifat kelistrikan dari semikonduktor tersebut. Jadi sementara tipe P, semikonduktor tipe N ini, tipe N di mana dia menghasilkan elektron, itu ketika dia diberikan zat yang memiliki elektron ekuivalen berjumlah 5. Berjumlah 5, sehingga dia akan menyisakan 1 elektron. Kemudian ini ada semikonduktor tipe P, dia akan menghasilkan 1 hol. Jadi semikonduktor tipe P ini dihasilkan ketika bahan semikonduktor diberikan masukan sebuah zat yang memiliki elektron ekuivalen berjumlah 3. Oke, jadi bagaimana dioda ini bisa menyearahkan suatu arus? Jadi gini, elektron kan mengalir dari elektron ke proton. Jadi ketika elektronnya itu mengalir dari sini kan di sini ibaratnya ini elektron. Terus dia kemasukan elektron lagi dari sumber DC ini. Maka elektron yang ada di sini itu memungkinkan untuk melompati si gap ini. Melompati si gap, sehingga elektron di sini itu bisa melewati gap dan melewati dioda
melewati semikonduktor tipe P ini, sehingga dia bisa mengalir melewati dioda. Tuh. Sedangkan ketika elektronnya itu masuk dari semikonduktor tipe P, maka gapnya itu malah semakin besar karena elektronnya masuk ke dalam hole-hole yang ada pada semikonduktor tipe P ini, gitu. Jadi ketika dia bisa melewati dioda ini, itu dinamakan proses yang namanya proses forward bias. Namun yang suatu kejadian atau suatu peristiwa ketika aliran arus listrik ini tidak bisa melewati dioda, itu dinamakan peristiwa reverse bias. Reverse bias. Jadi ketika dia melewati elektron melewati proton, itu gapnya semakin besar hingga tidak bisa melewati si dioda. Namanya reverse bias. Di pada dioda bridge ini, ketika dicek menggunakan yang namanya oscilloscope, dia menghasilkan keluaran tegangan seperti ini. Di tegangannya itu masih tidak stabil. Ya, seperti nyala, hidup, nyala, mati. Nah, untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal listrik yang dikeluarkan dari dioda bridge ini, kita menggunakan namanya adalah kapasitor. Di kapasitor ini dia berfungsi sebagai filter. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Jadi ketika arusnya itu masuk kan, dia kapasitornya akan melakukan discharging, sehingga dia tidak langsung menolkan si tegangan tersebut. Jadi turunnya itu akan lambat. Kemudian tegangannya kan nyala hidup kan. Jadi dia akan langsung masuk lagi tegangannya dari dioda bridge tadi, masuk keluar. Tapi sama tadi discharging, disusul lagi menggunakan dari output dari dioda bridge, terus seperti itu sehingga menghasilkan tegangan yang stabil seperti ini. Nah, kemudian arusnya masuk ke dalam IC LM7812, di mana IC LM7812 ini seperti tadi berfungsi untuk menstabilkan tegangan keluaran dari dioda bridge ini. Jadi dia akan stabil keluar 12 volt DC. Jadi pada dioda dan elko ini ketika dicek itu tegangannya sebesar 14 volt. Makanya kita memerlukan si IC-LM7812 ini, karena di sini itu terjadi akumulasi tegangan. Jadi tegangannya dioda bridge dan elko ini digabung jadi satu, makanya dia menghasilkan tegangan yang lebih besar kalau kita perlu si IC-LM7812 ini. Kemudian outputnya dari IC-LM7812 ini dia difilter lagi menggunakan kapasitor elko dan milar, sehingga dia sinyal listrik yang dikeluarkan ini menjadi lebih stabil lagi. Kemudian outputnya dari sini, dari kapasitor milar ini masuk lagi ke dalam IC-LM7805, di mana IC-LM7805 ini digunakan untuk menyetabilkan ketegangan keluaran dari power supply yang kita buat ini menjadi tegangan 5 volt DC. Dari 5 volt DC ini keluar masuk lagi ke dalam kapasitor elko dan milar yang sama fungsinya itu sebagai pemfilter atau penyetabil sinyal listrik yang dikeluarkan dari IC-LM7805. Maka sudah terbuatlah power supply 12 volt dan power supply 5 yang memiliki keluaran 12 volt dan keluaran 5 volt DC. Oke, jadi di sini saya akan membuktikan tegangan keluaran dari dioda bridge. Tadi saya akan menyebutkan
keluaran dari dioda di sini kan 14 volt. Jadi ini saya akan menggunakan multimeter yang digunakan untuk mengukur tegangan. Jadi tegangannya ini kan tadi dengan tegangan DC, maka kita selektornya diarahkan ke tegangan DC C20, karena kan ini tegangannya bernilai sekitar 20 volt. Jadi kita pasang pada kaki dioda, pada kaki input dan outputnya dioda. Nah, di sini terbukti kan, bukti ya. Di sini kan keluarannya sebesar 14 volt. Oke, di sini saya akan buktikan keluaran dari power supply yang kami buat, di mana power supply yang kami buat ini adalah power supply yang dapat menghasilkan keluaran sebesar 5 volt dan 12 volt. Jadi caranya itu kita pasang probe merah ini dengan probe hitam ke dalam 0 power supply, keluaran 0 power supply. Jadi dapat tegangan sebesar, nah ini 5 volt. Tapi sebelumnya tadi selektornya diarahkan ke tegangan DC ya, karena ini ingin mengukur tegangan DC. Selanjutnya ini kita akan buktikan tegangan keluaran 12 volt. Apakah benar akan menghasilkan 12 volt? Nah, ternyata benar, jadi 12,21. Jadi ini bisa dikatakan keluarannya ini sebesar 12 volt. Jadi sudah terbukti ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proyek rangkaian RC dan RLC. Di mana rangkaian RC yang kami buat ini memiliki komponen resistor dan kapasitor yang disusun secara seri. Kemudian ada rangkaian RLC. Rangkaian RLC kami ini disusun secara seri. Kemudian untuk komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian RC RLC ini, yang pertama itu adalah kami menggunakan resistor berukuran 1000 ohm dan induktor yang berukuran 15 mikro Henry. Dan yang terakhir ini ada kapasitor resistor elko yang berukuran 1000 mikrofarad. Kemudian untuk menganalisis rangkaian RC ini menggunakan namanya hukum KVL, hukum Kirchhoff Voltage Law, yang berbunyi ketika tegangan pada satu rangkaian tertutup itu akan menghasilkan nilai 0. Ya, jadi KVL tersebut ini digunakan untuk mengetahui proses charge dan discharge pada kapasitor. Nah, selanjutnya untuk perumusan rangkaian RC kita menggunakan yang namanya tadi hukum Kirchhoff Voltage Law, di mana dia akan berbunyi pada satu rangkaian tertutup tegangannya itu bernilai 0. Rangkaian RC-nya tadi kan disusun secara seri, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Sini resistor, di sini kapasitor. Di sini kan tegangan inputnya dari power supply. Ini ada tegangan outputnya. Kita menggunakan KVL-nya di mana? Kita menggunakannya itu pada sini, ada di sini. Di sini kita menggunakan KVL. Sehingga dari KVL tersebut kita dapat persamaan pertama, yaitu main PIT, karena kan dia melewati main PIT ini arahnya, tambah tegangan pada kapasitor
tambah lagi tegangan pada tegangan resistor maksud saya, dan tambah lagi tegangan kepada kapasitor, kemudian sama dengan 0 sesuai dengan rumus hukum KVL. Dapatnya persamaan 1 seperti ini. Terus V-nya main VIT nya ini dipindah ruaskan di sebelah kanan sehingga didapat VIT sama dengan PR plus VC. Nah, kemudian di sini rumusnya bisa kita jabarkan lebih detail lagi, dimana rumus tegangan pada resistor itu kan I atau arus satuan waktu dikali hambatan tambah rumus tegangan pada kapasitor, rumusnya itu 1/C integral IT dt. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Terus kita cari persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu kita bisa dapatkan dari di sini VC ini akan sama dengan nilai dari tegangan pada kapasitor ini akan sama dengan nilai pada tegangan outputnya, karena dimana tegangan itu akan bernilai sama ketika dia disusun ketika komponennya itu disusun secara paralel. Jadi maka bisa dikatakan VC itu sama dengan V0. Kemudian VC atau tegangan pada kapasitor itu bisa dijabarkan lagi menjadi rumusnya menjadi 1/C integral IT dt dengan V0. Kemudian untuk mencari yang namanya arusnya aja, ini arus dari kapasitor ini, rumus arusnya itu kita turunkan kedua ruas ini sehingga didapat persamaan seperti ini, 1/C IT. Jadi ini kan integral, ketika integral itu diturunkan maka integralnya itu akan hilang sehingga didapat 1/C IT sama dengan VO ini ketika diturunkan dia menjadi dVOT/dt. Oke. Kemudian untuk sehingga agar didapat rumus arusnya, maka arusnya 1/C nya ini 1/C itu dipindah ruaskan ke ruas kanan sehingga didapat IT sama dengan C dVOT/dt. Nah, ini sudah didapat rumus arus dari permodelan rangkaian RC tadi. Kemudian rumus arus ini kita substitusikan pada persamaan yang pertama tadi. Nah, ini kan. Kemudian dimasukkan dan disubstitusikan sehingga didapat persamaan ketiga, kita sebut persamaan ketiga saja. Persamaan ketiga kita dapatkan di mana rangkaiannya itu seperti persamaan itu sebagai berikut. RC dVOT/dt. Di mana kan tadi ini IT-nya kan dirubah jadi seperti ini kan, disubstitusikan sehingga didapat persamaan yang seperti ini.
Nah, ini sudah didapat persamaan permodelan rangkaian RC. Nah, ini saya dapat permodelan rangkaian RC. Jadi pada rangkaian RLC kan rangkaian RLC ini disusun secara seri. Ketiga komponennya kan disusun secara seri. Nah, untuk mendapatkan permodelan matematikanya itu menggunakan sama dengan rangkaian RC tadi, menggunakan namanya hukum Kirchhoff Voltage Law yang berbunyi ketika dalam suatu loop itu nilai tegangannya itu sama dengan 0. Yang selanjutnya untuk rumus permodelan rangkaian RLC. Modelan RLC. RLC modelan. Jadi pada rangkaian RLC tadi kan disusun secara seri ya. Nah, di sini ada resistor, sini ada induktor, terus di sini ada kapasitor. Susun secara seri kan. Sini ada tegangan outputnya PO, terus ini ada PI. Terus di sini kita akan menggunakan hukum KVL, yaitu hukum Kirchhoff Voltage Law yang sama seperti rangkaian RC tadi, yang berbunyi tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu akan bernilai 0. Jadi kita menggunakannya pada rangkaian sini. Ini kan ada suatu rangkaian tertutup. Jadi didapatkan persamaan pertama, persamaan 1 itu kita dapat min VI VIT plus VR plus VL plus VC sama dengan 0. Kemudian min VI nya ini dipindah ruaskan ke ruas kanan sehingga didapat VIT dengan VR plus VC VL plus VC. Kemudian dari VR, VL, VC ini kan bisa dijabarkan lagi. Jadi rumus tegangan pada resistor sama seperti rangkaian RC tadi itu dapat rumusnya IT kali R tambah rumus tegangan pada induktor yaitu L DI per DT. Tambah lagi rumus tegangan pada kapasitor dapat 1 per C integral IT dt. Nah, ini dapat persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua itu kita bisa dapatkan dari ini. Jadi sama seperti rangkaian RC tadi, di mana tegangan paralel itu akan sama nilainya ketika rangkaian ini disusun secara paralel, maka nilai pada tegangannya itu akan sama, sehingga bisa dituliskan VC sama dengan V0, mirip seperti rangkaian RC tadi. Sehingga kita jabarkan lagi sehingga didapat persamaan sebagai berikut: 1 per C integral IT dt. Ini rumus dari tegangan pada kapasitor kan sama dengan V0. Terus dari sini kita turunkan kedua ruasnya ini sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut: 1 per C I T sama dengan dVOT per dt. dVOT per dt. Nah, untuk mendapatkan persamaan arus, maka 1 per C nya ini
1/C nya dipindah ruaskan ke ruas kanan, didapatkan IT sama dengan C dVOT per dt. Nah, ini harusnya persamaan ini kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang pertama tadi, Oke. Sehingga didapat persamaan ketiga, yaitu VIT sama dengan RC dVOT per dt plus LC D pangkat 2 D kuadrat VOT per dt kuadrat plus VOT. Sini saya tuliskan VOT karena VC akan sama dengan V0 kan, jadi tidak apa-apa saya tuliskan seperti ini. Sini kita sudah dapatkan rumus permodelan dari rangkaian RLC gitu. Nah, kemudian dari rumus persamaan permodelan tadi kita dapat mendapatkan grafik dari MATLAB, grafik charging dan discharging pada MATLAB, dan kita dapatkan sebagai berikut. Ini adalah grafik charging yang atas ini charging, yang bawahnya adalah discharging pada rangkaian RC. Nah, kemudian pada rangkaian RC dan RLC ini dapat dilakukan pengukuran menggunakan yang namanya itu adalah osiloskop. Dimana yang namanya osiloskop itu adalah alat yang berfungsi untuk menampilkan sinyal listrik yang ada pada satu komponen. Itu agar lebih jelasnya itu bisa menggunakan namanya osiloskop untuk mengetahui proses charging dan discharging pada kapasitor. Cara menggunakannya nanti saya lanjutkan. Oke, jadi di sini ini adalah osiloskop, yang dimana osiloskop ini nanti digunakan untuk mengecek tegangan charging dan discharging pada kapasitor di rangkaian RC dan RLC. Dan untuk menyalakannya, yang pertama itu adalah memasangkan kabel ini ke bagian belakangnya si osiloskopnya ini. Kemudian pasang stekernya ke terminal AC 220 sampai 230 volt. Kemudian tekan dan tahan tombol power dari osiloskop. Tunggu sampai keluar si grafiknya. Di sini sudah keluar grafiknya. Lalu kita pasangkan probe-nya. Pasangkan probe-nya di sini jika ingin menggunakan channel pertama, channel 1. Ini sudah tersambung. Dan kemudian untuk kalibrasi pada osiloskopnya itu caranya dengan memasangkan probe-nya ini pada gantungan yang ini, gantungan yang untuk mengecek mengkalibrasian. Keduanya ya pasang. Kemudian kita bisa atur volt per div-nya. Apakah sudah sesuai? Bisa saya menggunakan 5 volt per div. Atur posisinya agar bisa tepat di tengah-tengah. Oke, sini udah berada di posisi tengah-tengah ya, sudah berada di tengah. Jadi di sini osiloskopnya sudah terkalibrasi.
Nah, kemudian probe-nya dari osiloskop ini kita pasangkan ke dua kaki kapasitor. Nah, juga nanti si osiloskop ini bisa menampilkan grafik sinyal dari kapasitor ini. Jadi dia akan kelihatan kapan charging dan kapan dischargingnya pada kapasitor. Dan kemudian di sini ini adalah tampilan dari sinyal listrik komponen kapasitor yang tadi saya cek. Jadi di sini ini menunjukkan proses charging pada kapasitor. Kemudian di sini sinyalnya mengalami penurunan sehingga di sini terjadi namanya proses discharging pada kapasitor. Dan selanjutnya ini ada proyek rangkaian digital. Pada proyek rangkaian digital ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja dari gerbang-gerbang logika yang ada pada IC TTL yang tersusun pada modul pembelajaran ini. Di sini juga menggunakan LED untuk mengetahui apakah outputnya itu bernilai 1 atau bernilai 0. Untuk inputnya kita menggunakan yang namanya adalah saklar toggle, yang dimana saklar toggle ini nanti berfungsi untuk memberikan input 1 dan 0. Di sini kita menggunakan IC TTL NOR, di mana IC TTL NOR ini menggunakan seri IC TTL seri SN74LS02. Untuk IC TTL NOT itu menggunakan seri SN74LS04. Untuk IC TTL NAND itu menggunakan seri SN74LS00N. Dan untuk seri IC N itu menggunakan seri IC TTL seri SN74LS086. Nah, untuk XOR itu menggunakan IC SN74LS86, menggunakan seri tersebut. Untuk OR itu menggunakan IC TTL seri SN74LS04. Untuk XNOR itu menggunakan seri IC CMOS CD4077BE. Itu khusus untuk XNOR. Oke, kemudian cara pengoperasian modul pembelajaran proyek rangkaian digital ini itu yang pertama kita harus menghidupkan power supply terlebih dahulu. Di power supply-nya itu nanti stekernya dipasangkan ke terminal yang memiliki memiliki tegangan sebesar 220 sampai 230 volt AC, sehingga nanti didapatkan output tegangan 5 volt dan 12 volt. Dan ini mengalami penurunan tegangan karena dia sudah saya pasangkan ke proyek rangkaian digital ini. Kemudian di sini cek banananya output dari 5 voltnya itu saya akan pasangkan ke dalam terminal ini. Nanti pada terminal ini akan mengaktifkan semua rangkaian yang ada, ya akan mengaktifkan menyalakan IC yang ada di sini. Yang untuk ini nolnya, untuk nol saya pasangkan pada terminal
min. Sini ada tandanya, ada tanda plus dan tanda min. Ini untuk plus, yang ini untuk min. Oke. Kemudian jika ingin mengoperasikan IC TTL-nya, pertama yang harus dilakukan itu adalah menyambungkan kabel jumper female to female ke dalam toggle switch, yang dimana toggle switchnya ini yang seperti saya sebutkan tadi itu berfungsi untuk menjadi input 1 dan 0 dari rangkaian IC dari gerbang logika yang ada pada IC TTL ini. Itu saya menggunakan 2 input. Jadi saya akan masangkan kabel female to female ini pada kedua toggle switch ini. Oke. Kemudian toggle switchnya, kabel jumpernya ini nanti akan dipasangkan ke dalam input IC yang ingin kita gunakan. Lalu untuk outputnya nanti kita bisa menggunakan yang namanya LED untuk mengetahui nilai dari output gerbang logika tersebut. Itu mengindikasikan nilai 1 ketika si lampunya itu menyala, namun dia akan mengindikasikan nilai 0 ketika lampunya ini mati. Oke, kemudian di sini saya akan melakukan percobaan di tiap-tiap IC TTL yang ada pada rangkaian digital ini. Oke, yang pertama itu saya akan mencoba IC OR, di mana pada IC OR ini itu di dalamnya ada sebuah rangkaian yang seperti ini. Di VCC nya itu berada pada input ke-14 dan ground-nya itu ada pada input kaki nomor 7. Maksudnya ini kaki nomor 14. Ini kaki nomor 7. Nah, sini saya akan mencoba kaki Nah, untuk inputnya, input dari gerbang OR itu ada pada kaki 13 dan 12. Untuk outputnya itu berada di kaki 11. Sebenarnya ada banyak sih kakinya, ada inputnya itu ada banyak, enggak cuma di 13, 12, 11 ini, tapi itu ada banyak. Oke, tapi nanti akan saya praktekkan pada 13 dan 13, 12 dan 10 dan 11. Oke. Di sini VCC-nya itu sudah saya langsung hubungkan menjadi satu menggunakan si terminal ini. Di otomatis di sini sudah menyala semua. Semua IC TTL di sini itu sudah dialiri terus. Sehingga tinggal kita masukkan inputnya. Di input 13 sini, input 13, ini kaki 13, sini kaki 12, kemudian outputnya, dan kemudian outputnya pada lampu pada kabel jumper warna kuning ini akan saya pasangkan ke lampu LED. Digunakan untuk indikator apakah outputnya itu bernilai 1 apa bernilai 0. Oke, sini kan sudah saya pasangkan. Oke, jadi inputnya ini kan bernilai 1 dan 1. Kedua inputnya ini bernilai 1, maka outputnya yang dihasilkan itu adalah 1, dimana 1 ini yang dimana LED menyala ini mengindikasikan outputnya bernilai 1. Kemudian ketika
inputnya itu bernilai 1 dan 0, dia akan tetap nyala, karena pada gerbang OR itu dia tabelnya seperti ini kan, dia tabelnya, nah, dia akan bernilai 1 dia akan bernilai 1 ketika salah satu inputnya itu bernilai 1. Namun ketika dia kedua inputnya itu bernilai 0, maka outputnya itu akan bernilai 0. Maka buktikanlah sini, nah, salah satu inputnya akan bernilai 1, itu dia akan outputnya itu bernilai 1 kan, dia lampunya menyala. Namun ketika outputnya itu 0, kedua inputnya itu 0, kedua inputnya itu 0, maka outputnya akan 0. Dan dimana di sini lampunya mati ketika 0. Oke, nah itulah simulasi dari rangkaian simulasi dari gerbang OR. Oke, kemudian itu ada gerbang N. Dalam gerbang N ini terdapat rangkaian gerbang logika sebagai berikut. Sama, kaki nomor 14 nya itu digunakan sebagai sumber atau VCC, dan kaki 7 itu digunakan untuk ground. Nah, kita menggunakan kaki 13, 12, 11 yang berfungsi untuk input dan outputnya. Karena pada kaki 13 dan 12 ini sebagai input dan 11 ini sebagai output. Oke. Kita praktekkan pada kaki 13 dan 12 ini diberikan input. Oke. Kan 13 di sini, terus 12 di sini. Nah, untuk 11 nya di sini. Nah ini kan inputnya bernilai, kedua inputnya ini kan bernilai 0, maka outputnya dia juga bernilai 0. Itu sesuai dengan tabel kebenaran yang ada pada gerbang N, yaitu dimana gerbang N ini akan bernilai, outputnya akan bernilai 1 ketika kedua inputnya itu bernilai 1. Oke, mari kita buktikan. Itu ketika kedua inputnya ini bernilai 1, maka dia akan menyala. Oke, dari sini kita bisa buktikan kan, inputnya ketika kedua inputnya itu bernilai 1, maka outputnya itu akan menghasilkan 1. Oke, pada gerbang N sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian di sini ada IC TTL yang memiliki gerbang NOR. Nah, di mana IC TTL tersebut memiliki gambar rangkaian seperti ini, sama 14 nya VCC, 7 nya ini ground. Oke, kita praktekkan inputnya, kita pasang pada kaki nomor 13 dan nomor 12. Outputnya kita pasang ke nomor 11. Sini inputnya saya beri input yang bernilai 1 dan 0, sehingga output yang didapatkan ini adalah 0. Itu seperti tabel kebenaran seperti tabel kebenaran pada gerbang NOR. Nah, dimana pada tabel kebenaran NOR, gerbang logika NOR itu ketika inputnya itu bernilai 1,
dan input satunya, input A nya itu bernilai 1 dan input B nya itu bernilai 0, dia akan menghasilkan output 0. Namun ketika kedua inputnya ini bernilai 0, maka dia menghasilkan output 1. Oke, kita buktikan apakah dia bisa menghasilkan output 1 ketika kedua inputnya itu bernilai 0. Kita arahkan ke bawah untuk mendapatkan nilai 0. Bisa kita buktikan kan di sini dia menghasilkan output 1 ketika kedua inputnya ini bernilai 0. Oke, selanjutnya ini ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gerbang yang ketika kedua inputnya ini bernilai 1, maka dia akan menghasilkan output nilai 0. Nah, pada gerbang NAND ini itu di dalamnya ada rangkaian gerbang logika sebagai berikut. Nah, pada rangkaian gerbang NAND, IC TTL gerbang NAND itu memiliki gambar rangkaian sebagai berikut. Itu pada 14-nya, kaki 14 itu VCC dan kaki 7 itu ground. 13, 12, 11 ini input, output. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk kaki 13 di sini, 12 di sini, dan kaki 11 nya di sini. Oke, di sini saya berikan input 1, kedua inputnya itu bernilai 1, maka dia menghasilkan output bernilai 0, yang dimana LED-nya itu tidak nyala. Namun ketika inputnya ini saya masukkan 1, dia akan saya berikan masukkan 0, maka dia akan menyala. Jika keduanya ini 0, dia tetap menyala, seperti yang dituliskan pada tabel kebenaran gerbang NAND. Nah, jika salah satu inputnya itu bernilai 0, maka dia akan outputnya bernilai 1. Oke, selanjutnya itu ada IC TTL gerbang XOR, dimana gerbang XOR ini dia akan bernilai 1 ketika salah satu inputnya itu memiliki nilai yang berbeda. Dan pada IC XOR itu terdapat gambar rangkaian sebagai pada IC gerbang XOR itu ada rangkaian seperti gambar pada yang saya tampilkan di sini. Itu pada kaki 14 ini pada kaki 14 ini berfungsi untuk PJJ atau sumber, dan untuk 7 ini ground, 13 ini input, 12 input, 11 output, dan seterusnya. Oke, untuk prakteknya ini gerbang XOR, kita pasangkan inputnya kaki 13 dan kaki 12 ke input. Untuk kaki 11 nya juga dipasangkan sebagai output, lalu dimasukkan ke dalam lampu. Oke, kemudian saya berikan input 1 dan 0. Namun di sini outputnya tidak menyala. Sini IC TTL XOR ini berarti ini mengalami kerusakan pada di dalam XOR ini. Mungkin di sini terjadi overload sehingga merusak IC XOR-nya ini. Nah, untuk tabel kebenaran gerbang XOR itu seperti ini. Dia akan bernilai 0 ketika kedua inputnya itu memiliki nilai yang sama. Namun dia akan bernilai 1 ketika salah satu inputnya itu memiliki nilai ketika inputnya itu memiliki nilai yang berbeda.
Selanjutnya itu ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini SITTL gerbang XNOR ini memiliki gambar rangkaian sebagai berikut. Kaki 14 ini digunakan untuk VCC dan kaki 7 ini juga digunakan untuk ground. 13 input, 12 input, dan 11 ini sebagai output. Untuk prakteknya bisa kita praktekkan sebagai berikut. Oke, jadi pada kaki 13 kita berikan input, terus kaki 12 input, dan kaki 11 ini kita pasangkan output yang dihubungkan pada LED. Sini saya memberikan input 1 dan 0, dia menghasilkan output 0, dimana LED-nya itu tidak menyala. Namun ketika saya memberikan input 00, nah, dia nyala karena kedua inputnya ini bernilai sama. Ketika 11 dia nyala, gitu. Seperti tabel kebenaran pada rangkaian pada gerbang XNOR, dia akan bernilai 1 ketika kedua inputnya itu memiliki nilai yang sama. Namun dia akan bernilai 0 ketika kedua inputnya ini memiliki nilai berbeda. Kemudian di sini ada gerbang NOT, yang dimana gerbang NOT ini berfungsi untuk membalikkan nilai dari inputnya. Jadi ketika inputnya misal bernilai 0, dia akan menghasilkan output nilai 1, yang akan balikannya. Dan dalam IC gerbang NOT ini, di dalamnya ada gambar rangkaian sebagai berikut ini. Di IC kaki 14 itu digunakan sebagai sumber CC, dan kaki nomor 7 itu sebagai ground. Namun di sini itu kan hanya memiliki 1 input dan 1 output. 13 sebagai input, 12 sebagai output. Oke, jadi 13 nya pasang input, kemudian 12 nya langsung output, yang disambungkan dengan LED sebagai indikator. Sini saya memberikan output 0, input 0, namun dia tidak menghasilkan input 1. Nah, ini mengindikasikan bahwa si IC transistor ini sudah rusak. Ini jika dicek bisa terjadi penyebab kerusakannya itu overload, karena di sini bisa saya rasakan nih ada panas. Dia kelebihan arus, dia hanya menerima arus itu sekitar 4,95 ampere. Namun arus yang saya beri masukan di sini adalah input maksud saya tegangan, dia ini hanya bisa menerima tegangan sebesar 4,95 volt. Namun di sini saya berikan tegangan sebesar 5 volt, sehingga dia mengalami overload dan merusak si IC TTL gerbang NOT ini, gitu. Nah, itulah tadi simulasi dari semua gerbang logika yang digunakan pada rangkaian digital atau modul pembelajaran yang saya buat ini. Dan selanjutnya ini adalah virtual instrument. Ini proyek virtual instrument. Nah, proyek virtual instrument ini kita ditugaskan untuk membuat osiloskop dan function generator pada LabVIEW. Nah, untuk codingnya itu seperti ini. Di codingnya pada LabVIEW itu tidak menggunakan huruf dan angka, melainkan dia itu menggunakan gambar-gambar atau block diagram seperti ini. Untuk front panelnya pada LabVIEW itu nanti tampilannya akan jadi seperti ini.
Kemudian function generator yang ada pada sini dan osiloskopnya itu nanti outputnya tersambung dengan DIQ seperti itu. Nah, dimana DIQ-nya ini nanti fungsi untuk mengambil data dari proyek yang nantinya akan ditampilkan pada komputer. Di virtual instrumennya ini nanti digunakan untuk mengukur charging dan discharging pada kapasitor. Jadi itu pada konteksnya pada rangkaian RC dan RLC. Tuh. Dan kemudian di sini ada rangkaian pengenalan kontrol motor DC yang pada proyek kontrol motor DC ini yang kami kontrol itu adalah arah putaran dari motor DC ini. Kami menggunakan rangkaian transistor bridge. Di rangkaian transistor bridge ini merupakan rangkaian transistor yang disusun menyerupai huruf H. Untuk transistor yang kami gunakan itu ada 4 buah transistor. Itu 2 buah transistor PNP dengan jenis TIP 32C dan 2 buah transistor NPN dengan jenis TIP 31C. Transistor tersebut itu digunakan sebagai saklar. Serta pada rangkaian ini saya juga menggunakan sebuah saklar geser untuk memudahkan proses pengontrolan motor. Itu digunakan untuk input 1 dan 0-nya. Untuk motornya itu saya menggunakan motor DC 3 volt sampai 6 volt. Itu. Nah, jadi ini adalah rangkaian pada proyek kontrol motor DC yang kami buat. Nah, di sini transistornya disusun menyerupai huruf H atau yang dinamakan rangkaian H-bridge. Ya. Dimana rangkaian H-bridge ini digunakan untuk mengontrol arah putaran si motor DC ini. Dan selanjutnya ini adalah virtual instrument. Ini proyek virtual instrument. Nah, proyek virtual instrument ini kita ditugaskan untuk membuat osiloskop dan function generator pada LabVIEW. Nah, untuk codingnya itu seperti ini. Di codingnya pada LabVIEW itu tidak menggunakan huruf dan angka, melainkan dia itu menggunakan gambar-gambar atau block diagram seperti ini. Untuk front panelnya pada LabVIEW itu nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian function generator yang ada pada sini dan osiloskopnya itu nanti outputnya tersambung dengan DIQ seperti itu. Nah, dimana DIQ-nya ini nanti fungsi untuk mengambil data dari proyek yang nantinya akan ditampilkan pada komputer. Di virtual instrumennya ini nanti digunakan untuk mengukur charging dan discharging pada kapasitor. Jadi itu pada konteksnya pada rangkaian RC dan RLC. Itu. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana proses wiring menggunakan rangkaian H-bridge sistem kontrol motor H-bridge ini. Dia menggunakan 4 buah transistor NPN dan PNP. Itu yang disusun mirip dengan huruf H, dimana transistor ini disebut rangkaian transistor H-bridge. Nah, untuk proses wiringnya ini emitor pada transistor TIP 31 kan tersambung dengan dengan emitor transistor TIP 32, maka bisa kita sambungkan kedua emitor tersebut sehingga
dapat rangkaiannya seperti ini. Itu emitornya kan tersambung dengan emitor di transistor yang lain. Ini kan kakinya itu base kolektor, terus yang terakhir ini emitor. Ini kan base kolektor emitor. Yang ini TIP 32, yang ini TIP 31. Ini NPN dan ini PNP. Terus yang sini juga sama. Di sini emitornya disambung dengan emitor yang ada pada transistor yang lain. Oke, kan jadi seperti ini, dengan emitor dan emitornya tersambung. Oke. Kemudian di sini kan kolektor TIP 31 dengan TIP 32 kan tersambung, sama dengan kolektor yang pada TIP 32 dan TIP 32 ini tersambung kan. Di pada rangkaian wiringnya itu nanti juga sambung kedua kolektornya. Oke, jadi pada wiringnya ini kedua kaki kolektornya ini kan disambungkan. Ini TIP 31, kaki kolektornya kan tersambung dengan TIP 31. Begitupun pada TIP 32. Ini kaki kolektornya yang ada pada tengah kaki, yaitu disambung dengan TIP 32, TIP 32 dengan TIP 32, TIP 31 dengan TIP 31. Dan kemudian motor DC-nya itu kan tersambung di antara kaki emitor kan ya. Maka wiringnya kan jadi seperti ini. Di kaki emitornya itu diberikan kabel jumper yang kemudian nanti dipasang motor DC, tapi nanti. Nah, kemudian base TIP 31 dan base TIP 32 ini saya akan menyambungkan kedua base ini ke dalam ini slide switch ini. Yang kemudian slide switchnya ini nanti common-nya itu akan diisi plus 5 volt dari power supply ya. Wiringnya akan jadi seperti ini. Jadi ya slide switchnya disambung dengan base TIP 31, juga base TIP 31 yang bagian sini. Ini yang sini kabelnya ini dia nyambung ke TIP 31 yang bagian sini, base TIP 31 yang bagian sini. Oke. Nah, kemudian common-nya itu berikan jumper ke sini, dan nantinya kita akan pasangkan hubungkan pada output 5 volt plus 5 volt pada power supply. Nah, kemudian pada transistor PNP ini, transistor bertipe TIP 32 dan TIP 32 ini kan ini transistor PNP, sehingga dia membutuhkan negatif untuk mengaktifkan si transistor ini. Maka base-nya ini akan saya hubungkan dengan yang namanya slide switch, saklar geser, dimana pada common-nya si saklar geser ini kan kami hubungkan dengan output 0 dari power supply, sehingga dia bisa menyalakan si transistor. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini common-nya pada slide switch saklar geser itu akan kami pasangkan ke power supply, output power supply
bernilai 0. Kemudian TIP keduanya ini, TIP kedua ini base-nya base itu kita pasangkan dengan saklar switch sehingga dia bisa mengaktifkan si transistornya. Nah, ini yang base-nya TIP kedua yang bagian sini itu juga dipasangkan dengan saklar switch atau slide switch ini. Oke. Kemudian langkah terakhirnya itu kolektornya. Kedua kolektor dari TIP ke 1 dan TIP ke 1 ini ke NPN itu disambungkan dengan namanya sumber dari power supply yang nilai 5 volt. Jadi transistor TIP ke 1 ini kolektornya bagian tengah itu dipasang ke output power supply yang berjumlah 5 volt. Nanti saya akan hubungkan. Dan untuk kolektor dari transistor TIP 32 dan transistor TIP kedua ini, kedua transistor ini kan dihubungkan dengan output 0 dari power supply. Di TIP kedua ini kolektornya pada kaki tengahnya itu dipasangkan pada power supply, output power supply bernilai 0. Itu nanti pasangnya di bagian atas ini, jadi dimasukkan outputnya. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah tak lupa motor DC nya itu kita pasangkan di sini. Nah, ya dipasangkan di antara emitor, di antara keempat emitor ini agar bisa dikontrol oleh si transistor. Oke, kemudian tadi kan saya akan masangkan output 5 volt. 5 voltnya itu kan ke dalam ini, kedua kaki kolektornya transistor. Jadi saya akan masukkan ke sini. Dan untuk nolnya itu akan saya masukkan ke sini. Oke, dia akan menyalakan si motor DC-nya. Pada kondisi saat ini itu dia berputar searah jarum jam, di mana pada kondisi ini berarti TIP 31 itu aktif dan TIP 32 itu juga aktif, sehingga arusnya itu mengalir dari sini ke sini. Nah, di mana ketika switchnya ini berada di bawah sini, kan ini kan komannya bernilai 5 volt, artinya itu input 1. Maka TIP 31 yang sini itu aktif, dan TIP 31 yang di sini itu aktif dan mengalirkan arus melalui motor DC, kemudian melewati si transistor TIP 32. Nah, untuk mengaktifkannya itu berarti saklar gesernya itu diarahkan ke arah atas, sehingga dia dikasih input 0 pada transistor TIP 32 itu, sehingga dia berputar searah jarum jam. Oke. Nah, untuk memutarnya berlawanan arah jarum jam, maka switchnya kita geser, yang common saklar switch yang commonnya plus kita geser ke atas, yang commonnya 0 geser ke bawah, sehingga motornya itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, di mana pada rangkaiannya itu berarti yang aktif itu transistor TIP 31. Di transistor TIP 31 ini diberikan input sebesar 5 volt atau input 1
sehingga dia bisa sumber dari sini sumber 5 volt ini bisa mengalir melewati si motor DC dan masuk ke dalam transistor TIP 32 atau transistor PNP. Nah, untuk mengaktifkan transistor PNP kan membutuhkan namanya input 0 dari power supply kan. Jadi untuk mengaktifkannya itu menggeser saklar switch yang common-nya 0 ini ke bawah sehingga TIP 32 sehingga TIP 32 itu aktif. Jadi makanya dia berputar berlawanan arus jarum jam gitu. Oke. Ya, dan itulah tadi penjelasan dan demonstrasi dari semua proyek CPL yang telah kami buat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.